Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel kita, channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang wanita muslim. Saya katakan orang ini sangat aneh, yang begitu marah-marah karena mempertanyakan sesuatu ketuhanan Yesus Kristus. Dia berkata kalau memang dia Tuhan, kenapa dia harus maaf kata berak, kencing, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dipertanyakan oleh seorang wanita muslim ini, ya saudara-saudara. Dan saudara, biarlah kita mengerti bahwa kita di Indonesia ini harus yang namanya hidup dalam toleransi. Walau kita berbeda-beda agama, tapi kita percaya, saudara, kita harus saling menghargai satu sama lain. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh seorang wanita muslim ini sebenarnya ini adalah sudah penistaan agama. Tapi biarlah kiranya pihak-pihak yang berwajib memperhatikan video ini. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Siapa yang teberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang diperetkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, entok terima. Sekarang entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, entok buka forum, vote, ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi di bicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab, siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya? Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang teberak, yang oek, ya? Yang ngisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang diperetkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dajjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama entok ya. Kalau entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa tertutup. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang teberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba! Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohong yang satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa. Akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalib sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau lesbiola. Ini bucin atau bisbiola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau minta disalib. Dia nyalib sendiri. Gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan Kak, Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui, semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi, kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya.
cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Segala sesuatu dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti tuh ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, dajal lagi, dibisikin setan dadanya, dibisikin dajal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptaannya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonjes dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan siapa? Siapa? Gonjes dajjal. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Dari video ini kita melihat bahwa wanita muslim ini begitu sangat meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Karena dia melihat Yesus Kristus adalah manusia dan menjalani hidup seperti manusia lainnya. Mau saya katakan di tempat ini, ya, Yesus adalah manusia 100% pada waktu itu. Tetapi jangan lupa, dia adalah Allah 100%. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada kita, Yesus bukan manusia yang dipertuhankan atau manusia yang jadi Tuhan, tidak. Tetapi Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itu sebabnya dikatakan dalam Filipi 2, Yesus itu adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa manusia. Itulah kerendahan hati Tuhan Yesus. Ya tentunya, ya, dia yang telah menjadi manusia harus menjalani hidup seperti manusia. Karena Yesus datang bukan untuk menyelamatkan monyet, tetapi Yesus datang menyelamatkan manusia. Makanya Yesus harus jadi manusia dan mengambil rupa seperti manusia. Supaya apa? Supaya lewat kehidupannya sebagai manusia, supaya lewat kematiannya, orang-orang beroleh penebusan dosa. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dikatakan siapa yang menolak Yesus, ia menolak Bapa. Ia menolak Allah. Itu sendiri. Karena Yesus dan Bapa adalah sama. Yesus di dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Itu sebabnya kalau kita pakai secara logika, kita tidak akan mengerti tentang hal ini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengenal Yesus, Allah yang benar, Tuhan yang benar, maka saya percaya Tuhan akan memberikan kepada pikiran kita ini roh hikmat, roh pengetahuan, sehingga kita akan mengenal siapa itu Yesus. Yesus adalah Allah yang benar, Yesus adalah Tuhan yang benar. Itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat di Alkitab seperti Rasul Paulus, murid-murid, banyak orang-orang diubahkan. Yang jahat menjadi orang-orang baik, yang penakut menjadi orang-orang pemberani. Semua mereka diubahkan seketika. Kenapa? Karena Yesus adalah firman. Yesus adalah Allah yang mengubahkan setiap orang yang percaya padanya. Nah, jadi itu dia jawabannya, saudara-saudara ya. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kenapa Yesus hidup seperti manusia lainnya? Saudara, itu harus terjadi. Itulah bentuk kerendahan hati Tuhan. Itulah bentuk inisiatif daripada Tuhan. Karena ketika setan berdosa, maka setan akan dihukum.
ketika manusia berdosa, Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, bahkan kepada keturunan berikutnya sampai hari ini, semua manusia ada dalam keadaan berdosa. Roma 3:23. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah di dalam Yesus adalah hidup yang kekal. Itu sebabnya Allah harus jadi manusia, supaya manusia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dimanapun kita berada saat ini yang menghujat ke Tuhan Yesus Kristus, percayalah dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah hanya dialah yang bisa menyelamatkanmu dari dosamu dan membawa engkau ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Shalom.